Mas pernah nulis skripsi? Bisa saja di belakang, Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. Mas hapus. Mas hapus Tahun 85, sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Sekarang mengaku aja, Pak Jokowi, benar nggak Anda menulis skripsi? Dan siapa dosen pembimbing skripsi Anda yang sebenarnya? Rakyat berhak tahu loh. Anda punya hutang untuk menuntaskan ini. Anda berhutang kepada rakyat. Katanya Bapak nggak mau berlarut-larut. Katanya Bapak kasihan sama orang-orang yang ini. Tunjukin, kalau benar ada, tunjukin. Susah amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kemarin tuh ada momen lucu banget ya, yang tentunya membuat Bung Roy Suryo ngakak banget. Nah, ketika itu di acara Bung Aiman Wicaksono, di acara Rakyat Bersuara. Nah, momen itu membahas soal skripsi dari Pak Jokowi yang tidak ada lembar pengesahannya, dan ini pun langsung didebat oleh pihak Pak Jokowi ya. Karena di sini Bung Roy Suryo yakin betul kalau lembar pengesahannya itu tidak ada, karena Bung Roy Suryo sendiri sudah memegang skripsi tersebut yang dikeluarkan oleh UGM. Ketika itu Bung Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Bung Rismon mendatangi UGM langsung dan dipotret juga sama Bung Roy Suryo. Tapi di sini ada Bung Ade Dermawan ya dari Peradi Bersatu. Beliau masih ngotot saja nih dan meyakinkan Bung Roy Suryo bahwasanya lembar pengesahan itu ada. Bisa jadi kan lembaran pengesahan itu jatuh dan ditaruh belakang katanya. Dan ini langsung membuat pecah suasana, membuat Bung Roy Suryo ngakak sekali. Padahal ya, yang namanya lembar pengesahan itu pasti di depan, ya nggak depan banget, tapi di depan posisinya gitu loh. Seperti kita lihat ya di Google ya, lembar pengesahan skripsi diletakkan sesudah halaman judul dan sebelum halaman daftar isi, namun sebelum bab pendahuluan katanya. Posisi lembar pengesahan terletak di bagian awal skripsi setelah halaman judul tetapi sebelum daftar isi dan pendahuluan. Rasa-rasanya kocak banget gitu loh. Kok memaksain banget gitu loh. Apa iya nggak dilem ataupun ada dijahit gitu sehingga nempel, atau bisa acak-acakan? Kan kocak juga ini ya. Ini lucu sih, lembar pengesahan jatuh terus posisinya di belakang. Dikira skripsi jilitannya tidak dijahit dan dilem, bisa jatuh lepas lalu dipasang di belakang. Ini mau bikin alasan lembar pengesahan dibuat diselipkan. WKWKWK. Awas, ada skripsi teman seangkatannya yang dikondisikan begitu, lembar pengesahannya jatuh dan ditaruh di belakang. Sorot jadi termul tuh harus dungu katanya. Aduh, namanya usaha kadang datangnya paling belakang. Aduh, jangan kocak banget. Malu sekali Pak, masa lembar pengesahan di belakang, yang ada lembar belakang itu daftar pustaka dan lampiran-lampiran katanya. Manusia ngedabrus, gobloknya nggak umum, lembar pengesahan jatuh lah, bisa di belakang lah, tae, dasar jongos katanya. Komentar netizen sampai mana-mana guys. Mending sejak awal diem-diem sih, gaya pengacara handal malah jadi konyol kelihatannya bodohnya. Lembar pengesahan di belakang sekalian aja, dia bilang daftar pustaka di depan. Kacau banget kualitas pengacara Jokowi katanya. Tuh ya, banyak netizen juga yang akhirnya ngomong gitu, konyol, kok bisa berpikir sampai seperti itu, kok bisa kepikiran kayak gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Karena biasa lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Nggak mungkin Mas. Mas pernah nulis skripsi Bisa nggak sih? saja di belakang, Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. Bisa. Mas hapus. Mas hapus Tahun 85, sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Ya bisa. Aduh, kita gini. Tolong Ini deh, Mas Roy gini. Jangan Tidak bikin, bisa kita. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Enggak Dan ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Aiman perlu lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah clear. Saya pernah.
Tegas sekali ya, Bung Roy Suryo mengatakan saya pernah melihat lembar skripsinya dan dilihat di sampai belakang tidak ada katanya. Ya itulah ya, kekonyolan seperti ini seharusnya tidak keluar gitu loh, dan akhirnya menjadi bahan ketawa juga oleh banyak orang gitu ya. Lalu bagaimana kasus dari ijazah tersebut ini? Apakah nantinya akan sampai ke pengadilan ataukah Pak Jokowi juga akan tetap melaporkan orang-orang yang bersuara soal ijazah palsu tersebut atau bagaimana? Kita lanjut ke videonya. Tapi kalau merujuk dari pernyataan UGM nih Bung Refli, ditegaskan bahwa Pak Jokowi ini lulus di tanggal 5 November 1985 dan dikeluarkan ijazahnya oleh UGM. Menurut Anda pernyataan itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau belum? Ya belum lah, masa asli tidaknya ijazah cuman satu pernyataan. Jadi begini, kita harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam. Ada surat, ya kan? Ada ahli, dan lain sebagainya. Karena itu, sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan. Dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, sementara yang namanya puslapor itu untuk mendukung proses, ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan dan ingkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin, harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata, itu martabat itu terjaga. Tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Nah, kalau kasus perdatanya jelas, ya kan, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri. Dan kalau uji lapor inilah kuncinya juga menurut Anda? Kenapa? Dan uji lapor atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan. Karena misalnya ya, saya kasih contoh, lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini. Kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Ya. Nah, ini kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap pada bagian itu. Tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Itu baru yang terjadi saat ini, Mas. Gitu. Sebenarnya Bapak itu nggak mau lapor gitu. Bapak itu benar-benar karena gini, bayangkan yang tadi saya sampaikan ya, dari 2019 atau 18 sampai ada gugatan sampai dengan 2025 ini pun Mas, Bapak tuh masih benar-benar masa saya lapor. Tapi selama ini saya diam, terus saya dihina, terus saya difitnah-fitnah. Makan udah semakin tidak terkontrol gitu kan. Nah, Bapak sedih harus melapor, harus menempuh jalur hukum ini. Sebenarnya dia sedih untuk menempuh jalur ini, tapi hal ini terpaksa untuk jadi pembelajaran. Bahwa gini loh, tidak boleh kita sembarang-sembarang itu untuk menuntut orang membuka data pribadinya ke muka umum. Gitu. Apalagi dengan situasi seperti ini, bayangkan ada seorang pejabat atau menteri atau siapapun dia, terus hanya datang di demo, terus ijazahmu palsu. Loh, palsu gimana? Ya udah tunjukin.
gitu. Dan Bapak sebagai mantan presiden Indonesia, seorang tokoh bangsa, Bapak harus memberikan contoh, Mas. Kalau memang orang meributkan itu lantas kucuk-kucuk Bapak liatin, besok-besok semua pejabat di negeri ini bisa diperlakukan hal yang sama, gitu kan? Orang bisa sembarangan aja datang. Itu Pak Jokowi aja mau menunjukkan, masa Bapak tidak? Nah, itu kan akan menjadi presiden yang sangat buruk nantinya. Ngapain sih kita harus melihat ijazah orang lain, kan gitu ya? Kenapa kok Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya? Ya karena itu jelas beliau mantan presiden, ketika itu digugat juga saat masih menjadi presiden gitu loh. Presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Tentu kita menginginkan kejelasan dong dari itu background pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini yang diributkan kan dari background pendidikan. Dan kalau kita menggunakan logika dasar juga sepertinya bangga sih orang mengeluarkan ijazah, apalagi sekelas UGM ya. Dan tentunya UGM juga akan bangga punya mahasiswa, mantan mahasiswa, alumni mahasiswanya menjadi seorang presiden. Dan bisa jadi ijazah dari Pak Jokowi dipampang tuh di kampus UGM. Seperti kayak Muhammad Hatta ya. Tapi entah kenapa memang ini kok jadi panjang akhirnya jadi ribut kayak gini kan. Padahal persoalannya ya itu tadi mudah kalau mau mengeluarkan. Kalau menggunakan logika yang tadi nanti semua orang akan meminta ijazah. Enggak juga lah, ngapain kita meminta ijazah orang yang mohon maaf ya enggak penting-penting amat gitu. Kalau presiden kan penting sekali, jabatan tertinggi guys. Ya begitulah ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Kok bawa bilangnya kasihan, sayanya sebenarnya kasihan. Kasus ini harus berlanjut ke tahap berikutnya. Lah kalau kasihan ya udah tunjukin aja, Pak. Tunjukin, apa susahnya? Apa susahnya? Berjiwa besar, tunjukin. Emang harus ada korban lagi ya. Korban akibat pengen menuntut kejelasan ijazah ini. Orang mesti dipenjara lagi, ngabisin duit negara, sidang lagi. Katanya Bapak nggak mau berlarut-larut, katanya Bapak kasihan sama orang-orang ini. Tunjukin, kalau bener ada tunjukin. Susah amat. Tayangan stasiun TV, ada nggak begitu? Ada nggak dari mulut Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Saya langsung balik. Menurut Anda dari dialog itu, interpretasi Anda sendiri apa? Interpretasi publik yang diwakili oleh wartawan itu mengatakan dari dialog itu, Jokowi mengatakan, ya ada proses pembimbingan skripsi. Dan dia datang bolak-balik menghadap Kasmujo. Dan itu terkait skripsi. Berarti apa? Datang bolak-balik, ya, menghadap Kasmujo dengan skripsi, ya, itu kan berarti menandakan bahwa Kasmujo pembimbing skripsi, gitu loh. Sekarang mengaku aja Pak Jokowi, benar nggak Anda menulis skripsi dan siapa dosen pembimbing skripsi Anda yang sebenarnya, gitu loh. Yaitu rakyat berhak tahu loh Pak. Anda punya hutang untuk menuntaskan ini. Anda berhutang kepada rakyat. Gitu loh, untuk menjelaskan ini. Bukan di pengadilan, Pak. Karena ini jasa Anda ini sudah Anda pakai di waktu capres dulu. Gitu loh. Harusnya pada saat capres dulu Anda pegang itu ijazah Anda. Ya mudah-mudahan berikutnya juga begitu ya. Untuk proses pencapresan semua berkas itu harus dia pegang sendiri gitu loh. Biar jangan ngeles kan. Kayak sekarang ya. Dengan bersembunyi. Kalau nanti di pengadilan diminta saya tunjukkan. Seolah-olah tidak ada moral obligation untuk menunjukkan ijazahnya, padahal itu hutangnya dia kepada rakyatnya. Ya. Hutang ini, gitu. Ya.